Wa taridu sighatu if'al bil ma'na sabiq li sittatin wa isrina ma'nan ala ma fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'dhum linayfin wa salasina. Kalau di kamus ada yang baca linayfin wa salasina sama. Wa ta'amay yaziba dua an ba'din bil qara. Dados sighat amar yang maknanya perintah itu tidak jaminan harus wajib. Ada beberapa amar yang tidak lil wujub. Ini penting dalam disiplin ilmu usul fikih sehingga tidak semua perintahnya Allah atau perintahnya Nabi menjadi perintah wajib. Misalnya yang masyhur itu wa idza halaltum fastadu. Jika kamu setelah tahallul, kan ketika kita ihram enggak boleh berburu hewan. Setelah tahallul kata Allah fastadu maka berburulah. Bukan berarti para kiai setelah ihram terus rame-rame nyari hijab kan jadi lucu. Meskipun perintahnya fastadu maka berburulah. Nah, itu penting. Jadi makanya dibutuhkan ilmu usul fikih untuk menganalisis fikih. Mestinya amar itu kan perintah. Logikanya kalau perintah perlu dituruti. Tapi ada beberapa perintah yang hanya li'ibahah. Yaitu tadi misalnya wa idza halaltum fastadu. Jika kamu sudah tahallul dari ibadah haji atau umrah, maka berburulah. Yaitu amar li'ibahah karena sebelumnya haram. Maka perintah di sini hanya lillah. Tapi ada beberapa perintah yang dari sesuatu yang awalnya haram. Itu kalau awalnya haram dalam kaidah fikih sekali dihukumi boleh, maka malah naiknya ke wajib. Ya, dalam kaidah disebut maka nama menuhan idza jaza wajib. Jadi sesuatu yang haram sekali kena hukum jaiz boleh, malah meloncat jadi hukum apa? Wajib. Misalnya qotul udwi. Kalau Pak Haris baca dengan udwi apa udwi? Orang keliru semacam sini-sini. Udwi. Pokoknya bacaan saya ini buat menasih bacaannya Pak Haris. Kalau beda berarti Pak Haris yang salah. Karena senior saya. Ini kasus ini direktur tapi masalah ini masih belum harus dikonfirmasi. Karena kalau mondok tidak lama itu udwin ya sama, yasmilu yasmalu sama. Tapi nanti kalau kelasnya di atasnya yasmilu itu kasus, yang benar itu yasmalu. Tapi kalau dibanding sampean ini sudah cukup, ini ilmunya sudah cukup. Tapi ini harus ya agak boleh tersinggung Pak. Latihan jadi wong ati apik. Nah, itu penting. Sehingga kenapa ada madhab, ada macam-macam. Karena ada jaminan perintahnya Allah dan Rasul itu semuanya lil wujub, ada lil ibahah, ada lil tahdid, ada macam-macam. Nah, lil ibahah contohnya tadi apa? Wa idza halaltum fastadu. Misalnya, fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ard. Ketika sholat selesai maka bubarlah. Kamu tidak perlu kayak orang Wahabi di Arab Saudi sekali salam langsung lari. Alasan kamu fantasiru al-amru lil wujub. Salam langsung ayo lari. Mergo qala ta'ala fantasiru. Ya Kak Asis ya. Makanya enggak bisa orang jadi ahli fikih tanpa keahlian usul apa? Fikih. Karena di usul fikih ini nanti dipilah-pilah sekian amar yang maknanya itu ada lil wujub, lil ibahah, lil tahyir, lil tahdid, macam-macam. Makanya saya ingin menjelaskan itu. Wa illa faqat awsalaha. Ini kalau maknanya ala basahal ya Allah, karena sanad kita sama ya. Basahal dulu ngaji sama Mbak Zubair, Mbak Zubair ngaji sama Mbak Fakih Mas Kumambang, Mbak Fakih ngaji sama Mbak Mahfud Termas. Mbak Mahfud Termas itu yang ngaji sama Sohibul Anas Sayyid Abi Bakar apa? Jadi kalau sampean Pak Haris langsung Mbak Zubair apa lewat apa? Muter, ya Pak Haris tak tombok darurat. Ya, sampean sanatnya ya sampean Pak Haris, saya misalnya Mbak Mun, Mbak Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbak Mahfud Termas itu mungkin di Mekah itu langsung ngaji sama Sayyid Abi Bakar apa? Sayyid Abi Bakar Sato ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nah sanat paling dekat dengan Sayyid Abi Bakar Sato itu keluarga saya yang termasuk. Karena Sayyid Abi Bakar Sato itu punya kakak namanya Umar Sato. Termasuk saya bilang termasuk keluarga. Umar Sato itu punya anak namanya Abdullah. Terus punya anak namanya Hamzah Sato. Itu sareanya di Sib dan di daerah. Mbah Hamzah Sato itu pernah nikahi buyut saya, tapi setelah punya anak mbah saya. Jadi mbah saya itu pernah jadi anak tirinya Sayyid Hamzah Sato. Tidak saya terangkan sanad dulu. Karena Pak Haris nggak mungkin bisa menjelaskan ini. Kalau udah niru saya nggak bisa. Sayyid Umar Sato itu gurunya Mbah Mat Sarah. Jadi Mbah Mat itu mbahnya Mbah Mun. Mbah Mun punya ibu
Asmane Nyai Mahmuda. Mahmuda itu binti Ahmad. Mbak Ahmad itu mertuanya Mbak Zubair. Mbak Ahmad itu ngaji di Mekah, itu tidak ngaji sama Said Abu Bakar Sato Sohibul Yakon, tapi ngaji sama Said Umar Sato. Makanya Abu Bakar apa? Said Umar Sato berkeyakinan ngaji itu tidak perlu kitab besar, tapi hafal, harus hafal. Sehingga jurumnya ya dihafalkan, Imriti dihafalkan, Alfiyah, kitab-kitab Mabadi juga dihafal. Sehingga ketika Mbah Ahmad itu rawuh ke sarang, menerapkan mahfudz. Karena ada lembaga yang bernama sekolah MGS. Terus korbannya ya kita-kita, kalau nggak hafal tuh nggak naik begitu. Jadi Mbak Said Umar itu termasuk akibatnya ke kita. Akhirnya kita wajib menghafal, termasuk bahasa hafal. Terus beberapa kiai hajian, Mbak Nafek mewajibkan menghafal toh, karena dulu Mbak Umar itu ilmu itu manfaatnya dihafal. Untung nggak nyuruh ngapalkan kaidah usul fikih. Tapi itu dulu lazim. Saya Abu Bakar Sato bisa alim gitu itu karena ngaji sama kakaknya, namanya Umar Sato. Jadi kalau pakai sanad sarang, misalnya Mbak Mun, Mbak Zubair juga bisa lewat Mbak Ahmad. Mbak Ahmad itu ngaji saya, Mas Said Umar apa? Said Umar Sato itu yang mewajibkan muhafadzah. Jadi termasuk tradisi menghafal itu yang keras itu Said Umar Sato. Nah, sehingga saya mohon kaidah-kaidah fikih, karena bahasa hal itu spesialnya di kaidah fikih, saya mohon dihafalkan. Kayak tadi makan mamnuhan, idza jaza wajib. Misalnya orang makan bangkai itu haram. Orang nyuri gedangnya Pak Haris, gedang gorengnya Pak Haris itu haram. Haram. Tapi sekali kamu kelaparan, kalau nggak makan gedangnya Pak Haris itu mati, maka wajib makan. Bukan sekedar boleh, tapi apa? Wajib. Karena sesuatu yang pernah dilarang, sekali boleh langsung naik, hukumnya jadi apa? Wajib. Orang makan bangkai itu haram. Tapi kalau kamu darurat, kalau nggak makan bangkai itu mati, hukumnya makan adalah wajib. Setelah menjadi wajib, kena kaidah ad-daruratu muqaddaratun biqadri. Jadi kalau kira-kira makan bangkai itu kakinya cukup, nggak perlu makan semua. Paham ya? Makanya itu bisa diteruskan. Misalnya orang melihat perempuan itu haram, tapi kalau harus lihat di syahadah atau taklim atau macam-macam, itu langsung wajib. Jadi memang kaidahnya gitu. Qatul udwi haram, tapi sekali harus karena ada kepentingan medis menjadi wajib. Nah, itu kaidah makana mamnuhan idza jazan wajib. Sesuatu yang dilarang sekali kena hukum jaiz, entah karena alasan apa, langsung naik jadi apa? Wajib. Nah, tentu ini butuh sekian analisis untuk membuktikan itu. Nah, makanya terus orang-orang usuliyin membuat bab seperti ini. Lo kocok ya. Waya tamaya zibatuha lan dadi beda. Watari dulam tu meko. Apa si gotul amri atau si gotul ifal bil makna sabab disitatin wa isrina makna sampai 26 makna. Alama fil asli. Wa illa faqat awsalaha ba'duhum linayifin wa salasin. Waya tamaya zibatuha an ba'din bil qara'in. Tentu nanti yang bisa membedakan adalah qarina. Satu misalnya taruhan awal itu lil wujubi. Pertama karena wajib. Nahu wa aqimus sholat. Walim nat bilan amar tumeka kanggo makna sunat. Nahu fakatibuhum in alim tum fihim khairan. Fakatibuhum mongko ngakatono kitab sira hum ing para budak in alim tum lamun ngerti sira kabeh fihim ing dalem para budak khairan ing kapinan. Itu tentu hanya sunnah, karena tidak ada ulama yang mewajibkan melakukan akad kitabah. Walil ibahati lan mok krono ibahah, nahu kulu minto ibati marusaknaku. Kulu mangano sira kabeh minto ibati lan. Ae mimma tekse mangan saka perkara istalat juga den anggap enak apa ma minal mubahat, saking pira-pira barang sing mubah. Walid tahdidilan krono nglulu. Ngelulu ini ngomong tapi nak dilakoni yang merintah itu kecewa, itu ngelulu cara Jawa. Dia nyuruh sesuatu tapi kalau dilakukan betul yang menyuruh kecewa berat. Nahu i'malu masyitum. I'malu ngelakoni ya sira kabeh mak ing perkara situm kang karep sira kabeh. Anda boleh melakukan apa saja. Tentu tidak mungkin itu Allah kok menyuruh orang boleh melakukan
apa saja. Tentu Allah tidak mungkin membolehkan kita zina, maling, korupsi. Tapi kalau Allah sedang murka, malah ngendikane ikmalu masih itu. Boleh takdir. Kila didawono apa ngene. Wayas tukulan beneri apa takdir ma tahrimi sepetane hukum haram wal karahati lan hukum makruh. Ini yang mulai sulit ya, yang mulai bab-bab mustalafal. Walil irsadi lan amar iku tumeka kanggo makna ngekeki panduan, ngekeki petunjuk. Ngekeki petunjuk apike piye. Tapi tidak karuan sah dan tidak sah, tapi mau apike piye. Nahwu wastasyidu syahidaini mir rijali. Wastasyidu lan ngangkat syahid sira kabeh syahidaini ing saksi loro, sing saksi loro iku mir rijalikum saking wong lanang-lanang sira kabeh. Lawal maslahat itu maslahat misalnya fihi ing dalam istisyad itu dunyawiyatun bangsa dunyawi. Bihilafiyah halnya berbeda nih misalnya syahadah atau maslahat finnat bi ing dalam masalah sunat. Nah ini termasuk bab-bab sing banyak masalah. Saya belajar kitab di bab tolak ya, bab paling sensitif. Karena kalau ya betul kita tolak berarti kita menggauli istri adalah haram, meskipun tidak sampai zina ya. Tapi kalau enggak, ya pokoknya masalah. Sekarang sampai saat ini, orang menceraikan istrinya untuk menjadi sah cerai itu harus ada saksi enggak? Untuk menjadi sah cerai enggak kan? Kamu marah, bentrok sama istri di dapur, tolak tuhi, menjadi tolak kan? Menjadi. Tapi di bab tolak, itu Allah ngendikan di bab tolak yang mulai lima Tuhan bimo ma'ahallahu gula kata tadi apa makhluk tak asyik itu ada kata wa asjidu dawe adlim ini di antara irsadnya Allah itu kalau tolak itu harus ada dua saksi. Maka para usuliyin ini berpikir apa dua saksi itu syarat sahnya tolak, apa syarat untuk orang lain atau hakim mempercayai terjadinya tolak. Itu kan ada sekian kemungkinan. Itu kan sama dengan misalnya ada kata wa betarul yatama hatta idza balagum nikah. Ujilah anak yatim itu. Apa betul kita butuh menguji? Apa uji ini supaya kita tahu dan itu tidak harus lewat ujian. Misalnya dari indikasi perilakunya yatim tadi. Ini bab-bab yang para usuliyin itu enggak berhenti berpikir. Saya ulang lagi ya. Tolak itu hak zauji. Sehingga kalau zauj melafazkan tolak secara sorry, harusnya ya waqa'at tolak. Cek mashudan dalik itu disaksikan, amlam yusyarat atau tidak disaksikan. Tapi tentu ini melahirkan sekian problem. Misalnya ada perempuan solihah, misalnya mbak itu solihah. Ingat betul kalau suaminya sudah mentalak. Setelah idahnya selesai, kalau idahnya belum selesai nggak masalah. Nanti saya tunjukkan ya masalah tafasilu hukmil mu'taddah. Idahnya sudah selesai, istrinya ini merasa dosa betul kalau digauli, karena dia ingat betul kalau sudah ditalak. Saya ulang lagi ya. Ada seorang perempuan solihah, tentu yang perlu kita pikirkan yang solihah. Ada perempuan solihah, ingat betul, dia ingatannya nggak ada masalah, normal baik. Ingat betul kalau dia ditalak. Setelah masa idahnya selesai, si suami mengklaim kalau dia itu tidak mentalak. Mungkin otaknya tidak pati benar atau ingatannya tidak pati benar. Atau dia bohong, memang eman setelah boleh bujuku ya angel. Harus tahu sekali. Ini tuh direktur Mahatali, santrinya banyak mahasiswi tapi belum nikah. Itu misteri pernikahan. Logikanya gampang terkenal ngalim, direktur kan tinggal milih. Tapi justru karena kemampuan itu jadi kesulitan. Jadi justru karena kemampuan itu jadi sulit. Nanti tak ijazah ya supaya gampang. Tak ijazah ini sadar belum nikah betul ya. Bukan ijazah cepat nikah. Jadi jangan GR dulu. Jadi saya betul Pak Haris, selain saya dianggap gurunya, ini teman saya paling dulu di Sarang. Jadi pertama ada Mahatali di Sarang itu. Yang dijadikan latihan ini Pak Haris jadi siswa saya. Angkatan kedua apa ketiga? Ketiga. Saya ulang lagi.
Enggak, ini memang bahasa hal terkenal ahli fikih. Saya kenal banyak sama beliau karena memang beliau itu sepupunya Mbak ya. Dulu ketika mondok di Sarang sering di rumahnya Mbak. Jadi Mbak Sahal itu punya ibu namanya Bajia. Itu adik kandungnya buyut saya namanya Sofia. Jadi buyut saya itu Sofia punya adik Bajia. Yang Bajia di Garobah Mahfud melahirkan Mbak Sahal, yang Mbak Sofia itu terus punya anak Mbak saya, terus ibu saya. Makanya saya kalau manggil itu Mbak. Terus Mbak Sahal punya Mbak namanya Mizayana, yang punya anak Lekoyum. Punya adik namanya Khotijah, yang punya anak Beza. Di ya saya kesini ini berkeluarga, jadi saya tahu banyak tentang Tasawuf. Beliau terkenal fakih ya, karena sebelum ke Sarang sudah alim. Sudah alim ketemu orang alim namanya Gus Subir. Sudah alim ketemu orang alim, metode belajarnya benar. Jadi alim itu. Basal kalau menyak saya gini, gue ngalim biasa, kitab sedikit gampang. Aku alim itu kok, bisa aku kitab angel. Saya masih ingat kata-kata itu. Terus cerita dia, aku bisa hampir ngalim nih langsung. Jadi bahasa hal itu punya ipar namanya Kiai Mansur. Agaknya Gus Koyum namanya siapa? Kiai Mansur. Kiai Mansur itu bin Khalil. Khalil itu katibnya Mbak Mahfud Termas. Tulisannya berbeda kayak Pak Haris. Bagus. Pak Haris itu tidak bagus tulisannya, juga nasibnya. Dalam hal nekam ya, semua santri Sarang itu iri sama Pak Haris. Kok bisa jadi direktur di Mahakali? Mana ini? Haji. Tapi mereka setelah tahu nggak pakai aku tidak jadi iri. Ternyata sama saja. Jadi irinya tidak jadi. Tidak dia sampai tahu sanad. Jadi dulu yang muridnya Mbak Mahfud yang alim itu tentu yang masyhur itu ya Mbak Hasyim Asy'ari. Kalau dari Lasem itu Mbak Khalil sama Mbak Maksum, ya, sama Mbak Sidik. Mbak Sidik itu bapaknya Ahmad Sidik yang dulu Islam. Itu orang Lasem semua. Jadi Mbak Maksum, Mbak siapa tadi? Khalil, Mbak Khalil punya anak Kiai Mansur. Karena Mbak Khalil itu katibnya Kiai Mahfud, tulisannya bagus. Naskah-naskah Nailul Ma'mul sebelum dicetak itu ada di Lasem, di Kiai Mansur. Dan itu ketika Mbak Sahal mau belajar Lubul Usul sama Mbak Zubair itu ngambil naskah Nailul Ma'mul, Qoblal Matba'ah, Qoblal Toki maksudnya sebelum apa dicetak. Makanya di sini Mbak Sahal sering mengutip kitab apa Nailul Ma'mul. Maksudnya binus hotel wiri matbuah. Beliau di Mukadimah ketika apa? Binus hotel wiri matbuah dengan naskah yang belum apa? Dicetak. Itu diadanya Gus Koyum. Jadi Koyum bin Mansur bin Khalil. Karena Kiai Mansur itu iparnya Mbak Sahal itu sering dipinjam. Jadi dulu yang memanfaatkan itu hanya Mbak Sahal karena ipar. Sebenarnya bukan karena ipar, karena bisa baca. Coba sampai mbok iparnya kan tidak ada gunanya. Makanya saya tuh gak terima kalau ada orang cerita Mbak Sahal alim karena bisa mengakses kitabnya siapa? Mbak Mahfud. Apa gunanya ipar kalau tidak bisa baca? Terus Mbak Sahal kalau belajar itu 3 kali. Itu ma'ruf, terkenal. Jadi sebelum ngaji Lubul Usul sama Mbak Zubair, beliau ngajar sama teman-temannya. Terus sinau sendiri, terus ngaji sama Mbak Zubair 3 kali. Itu ma'ruf. Jadi aku nak keliru, aku yuk kebangetan. Jadi cari Mbak Zubair, cari Mbak Sahal, nak aku keliru, kebangetan. Dan ijazah yang sama ini yang sering dijazahkan Mbak Mun ke saya. Makanya ini saya ijazahkan ke jenengan. Kata Mbak Mun gini, saya sering. Zaman itu Mbak Mun masih sering ngajar terus. Ya, akhirnya aku pengen ngajar. Itu sebelumnya ngaji, gurumu itu sinau misi. Jadi kayak pas ngomong gurumu, kadang ngecek. Angger wacananya itu bener terus, juga ngalir, momennya bener terus. Kalau saja sampai tadi sebelum ketemu saya sudah belajar. Bacanya bener terus, cocok sama saya. Berarti wis alim. Kok tiap sak lembar salah separuh? Ya fatal. Nah, sehingga nggak perlu guru itu kangelan nasihat. Bukan fima kuliah alaihi saja, bukan kuliah alaihi pun sudah benar karena Mbak Sahal kan masih ingat betul. Pas saya belajar sama teman-teman bacanya misalnya Yasmalu. Setelah ngaji Mbak baca Yasmalu, oh benar. Beda dengan Pak Haris, misalnya pas belajar Yasmilu. Pas gurunya baca Yasmalu, langsung Yasmilu. Karena pas gue baca Yasmalu dia tidak dengar. Padahal yang benar dalam kamus itu Yasmalu, bukan apa? Bukan Yasmilu. Itu bangun ijazahkan. Sehingga ketika saya ngaji mahali sama beliau dulu, saya ngaji mahali, ngaji Fathul Walhab, karena beliau dulu masih ngajar terus. Itu saya ngaji setengah tahun. Ngaji Fathul Walhab itu saya hanya setengah tahun.
Terus di PHK sama Mbak Mun. Kata Mbak Mun, mungkin haji di serba mari aku isin, aku bisa haji rasa serba. Jadi aku tak tinggi serba aku isin, aku selera ini. Kata Mbak Mun ini. Oleh motor harus kembar ke aku. Sampun yo selera ngaji itu selera. Karena tadi, ini, kalau kita sorokan sama Mbak Mun kan tidak mungkin beliau kiai besar sih. Tapi sebetulnya bisa diakali. Kamu bikin grup saja kelompok yang memastikan misalnya bacanya itu begini. Setelah kamu baca, oke, terus ngaji sama Mbak Mun atau dulu sama bahasa Arab. Kan tinggalnya mak bahasa Arab baca. Walid ibahati, sudah benar ini J majrur masih benar lah kalau itu. Walid nadi, misalnya lisikoli, sehingga misalnya kamu baca lid dilalati, terus Mbak Mun baca lid dalalati. Suatu saat nanti bahasa Arab baca lid dilalati, berarti mas dari loro, kadang dalalah, kadang dilal. Misalnya sama, bisimai. Misalnya kamu memastikan bisimai, ternyata baca bisamai. Kamu mesti mikir, ini salah fatal apa pilihan? Nah, karena kamu nyari-nyari di kamus, yuqalu simaan wa samaan sawan. Oh, anime bodoh. Nenggak lafaz simaan. Wah itu kalau sekian jilid kitab itu pasti alim saja kan pasti alim. Karena Anda selalu mengkonversi terus. Nah sekarang problemnya anak-anak sekarang ngaji bahasa hal itu blank. Dia ada sinau ada apa terus ngaji maknanya. Pas bahasa nerangkan karena dia maknanya orang rumah. Itu kasus betul sampai sekarang. Kalau kamu sinau betul, bahasa hal nerangkan level mafhum kamu bisa mengikuti. Tapi kalau nggak sinau kan sibuk mak. Coba misalnya bahasa nerangkan mafhum, pejek sibuk mana bigol, blog, blog, kan misalnya pas lagi tulis blog bahasa nerangkan, mulanya urip ngene-ngene. Kan seorang kiai kan sering ngendikan langsung mafhum, pejek sibuk mana blog. Dulu nggak boleh, santri belajar itu nggak boleh. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik tuh alim dulu, khatam muwatta, hafal, banyak baru ngaji. Ya yang baca Imam Syafi'i. Imam Buaiti alim, dia baca di Imam Syafi'i. Makanya pola fil Buaiti yang baca kita Imam Buaiti, Imam Zain, Imam Syafi'i hanya mendengarkan. Makanya saya percaya diri sekali ketika baca kitab, karena saya pernah membaca ini di depan kamu. Dan saya dengar beliau juga baca seperti saya. Akhirnya kan, ya itu bahasa nggak sekedar 2 kali kata bahasa. Teman-teman aku kenal. Jadi bikin grup yang anak-anak alim. Paham ya? Habis itu beliau ngajar. Di setengah alim, yang setengah alim malamnya jam 11 ngaji sama besok itu Pak D saya kali ini Pak D saya itu Pak Komedi, Pak D saya itu dulu ngaji bahasa itu Zubair itu sangat senangnya bahasa hal ngaji jam 11 malam itu kalau bahasa belum datang enggak bingung lagi. Jadi kata beliau aku iman ilmu nah saya ngaji kira langsung paham aku rugi kalau aku jadi bahasa hal ya kayak terus bergerak. Kalau saya ngalami itu pelajaran ini lagi dulu bahkan itu kalau ngajar ini kalau saya belum datang belum dimulai karena saya kan anaknya bapak ya bapak hafal Quran saya ya sawah hafal dan itu kan dimulai banyak perbuatan aja sehingga kalau beliau apa memang harus ada yang alim hafal Quran untuk meneruskan apa ayat-ayat potongan dia. Jadi saya syukur sekali. Setidaknya ada miripnya dengan bahasa saya bahasa itu. Jadi saya nggak mau mirip Pak Haris. Jadi itu musibah. Nah ini metode ini penting. Saya mohon sekali. Jadi kalau antum sebelum ngaji sama mas saya mohon sinau itu. Nanti kalau sampai sorotkan Pak Haris semua kan nggak mungkin. Setelah kamu baca, kamu kan tahu tadi baca saya Rofa Nasab itu. Ternyata kamu baca Rofa, Pak Haris baca Nasab. Kalau kamu khusnudon yang langsung ada Pak Haris. Kalau khusnudon jangan-jangan Pak Haris yang salah. Tapi itu kan kalau sama Pak Haris, kalau sama Mbak Sal kan tidak mungkin kita khusnudon. Nah, makanya disebut al-muwat. Ciri utama kebenaran itu setelah dikonfrontasi hasilnya sama. Makanya kata Imam Malik, "Aratu kitabiyah ala sabina min fuqaha al-Madinah faquluhum wa ta'ala." Kitab ini sudah saya tasyakan ke 70 orang ahli fikih Madinah. Fakuluhum wato'an, semuanya setuju. Wato'an itu setuju. Sampai itu al-muwatta. Maka kitab ini tak namanya al-muwatta yang di. Nah tentu kita mencari persetujuan bahasa hal susah. Minta persetujuan misalnya Gus susah. Apalagi minta persetujuan orang sesibuk bangun susah.
Gampang saja, bangun baca Wahab, misalnya kilatan Wahab atau kilatan Bukhari, sampai belajar dulu. Paham ya? Belajar dulu, ternyata misalnya bangun baca babun as-sholatu misalnya. Kamu kan tahunya kan dari Pak Haris ilmunya masih amatir babus sholati. Ternyata setelah ngaji bangun atau ngaji bahasa Arab orang-orang kali babun as-sholatu, babun as-sholatu, babun as-sholatu. Nah itu kan kalau di kitab-kitab fatwa kan sering babun malah kita. Tapi orang-orang kayak Pak Haris kayak saya pun itu nggak berani baca babun as-sholatu, tetap baca babus sholati. Itu sudah diwakil dengan babun. Ada. Nah itu misalnya contoh kecil. Jadi dari sekian pengalaman itu kita tahu, oh iya ternyata babus sholat itu enggak satu-satunya pilihan, malah kadang gabung. Nah, sholat kayak ini misalnya kita bersolat. Nah kalau sampai blank kosong, kan sampai enggak tahu pilihan sampai yang tahu-tahu maknanya. Ngerti-ngerti khatam Wahab, enggak pernah mandiri. Kenapa ini rofa? Kenapa ini masuk? Tapi kalau lama sekali, jadi resep itu saya utarakan dengan anak takdim saya sama bahasa Arab sama Isrodin sama keluarga. Paham? Ini lakukan. Cuma khusus guru-guru kayak Pak Haris. Nanti itu sampai tak beri sebenarnya sopo boleh ada ragu. Ini demokratis. Tapi kalau gurunya Mbak, ya jangan gitu. Ini yang benar sopo. Jadi gue sing sana. Tapi kalau guru-guru latihan gini ya. Saya gojok ini supaya ada ujung, nggak apa-apa. Jadi menaikkan kelas. Dulu itu Abu Yazid Al-Bustami itu punya murid, alim alam, tapi tidak bisa muka sokok. Dia sergap sholat qobliyah gak dia, so imun nahar kok imun lain, tapi nggak bisa muka sokok. Tiap hari mata resmi ngaji, tapi tidak bisa muka sokok. Tertanya sama gurunya. Ya Abu Yazid saya ngaji sama jenengan puluhan tahun dan saya murid paling segep, paling alim, paling segep ibadah kok tidak mukasafah. Kata gurunya, Abu Yazid itu orangnya seni. Kalau kamu ingin mukasafah gampang. Kono ada gorengan yang pasar. Jadi sing di dalam ning pasar kuwi sing ada gorengan apa? Pasar. Tak jamin dari ku ke mukasafah. Marah muridnya. Marahnya itu bilang begini, subhanallah. Oh, pas bilang subhanallah dimarahin sampai kayak gitu. Fawwah ma sabah Allah walakin sabah nafsa. Kamu itu bukan mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri, tidak memantaskan diri kamu sendiri. Fitnah Anda kerja yang pasar. Senang fitnah mulai jadi direktur terus doang doang. Kalau kamu betul karena Abdullah dikongkon dulu apa saja, ya bedanya apa? Bapak Haris jadi direktur sama yang di dalamnya Gus Rozin, misalnya bagian masak. Intinya sama karena sama-sama gitu. Tapi anak ini ketika merasa ketua pondok, merasa penting, disuruh gorengan isim. Pasti saya bilang subhanallah, kata gurunya, fawwah ma sabah tawoha walakin sabah. Kamu tidak mensucikan Allah, tapi mensucikan diri kamu sendiri. Makanya dalam tradisi Toriko itu orang-orang kayak Pak Haris pun itu disuruh pakai baju khirqah, baju suwak-suwak. Tapi saya tidak ada supaya bisa melumat egonya, ujungnya. Nah karena ini tidak ada firqah, tidak ada jualan gorengan, nah ini tak jelas saja ini membantu apa? Jadi ini lebih ringan. Jadi jangan kira kita ini tidak punya ujung. Misalnya kita merasa kiai, kalau nggak naik mobil nggak dihormati menjadi aneh. Subhanallah, santri tidak roh hal itu. Sebenarnya kita ini bukan mensucikan Allah, mensucikan diri kita. Tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ini penting saya utarakan karena kita ini sudah lama hidup modern, tapi tradisi-tradisi seperti ini harus kita teruskan. Orang itu nggak boleh umur, nggak boleh curang. Sehingga saya pun sampai sekarang, kalau ke sarang itu, kalau soal bangun ya lewat jalur anak-anak itu. Bahkan anak dalam mulai era saya sampai sekarang masih banyak yang ngaji saya. Bagi saya itu hikmah. Ini penting, ini khas-khas. Nah, bahasa hal itu termasuk orang yang menangis seperti itu. Di dulu beliau di sarang itu ya dalam hal alim diperlakukan orang alim, tapi dalam hal santri ya diperlakukan alam santri. Sehingga beliau ya lama sekali mengalami masa seperti ini. Makanya ini kaifiah dari Mbak Mon, dari Basal, saya mohon dipraktekkan ya. Jadi sebelum tidak ngaji sama orang alim, belajar dulu.
Dan kamu harus ingat keputusan Anda tadi baca rapat masalahnya, sehingga nanti ketika sisa orang alim tadi beliau baca, kamu tinggal nasihatkan. Benar 100%, berarti di bab itu Anda sudah alim. Kok salah 100%, berarti ya masalah yang si Ciloro jadi soal lagi, jangan-jangan yang salah guru saya. Nah, terima Pak Haris. Tapi kalau gurunya yang para mursyid, para orang-orang yang detail ya jangan. Itu ijazahnya Mbak Salsa masih ingat betul ketika sebelum wafat beliau tak bawain kitab Al-Qola Al-Ghuliyah karangan Mbak Sahel, karangan Mbak Zubair, yang di situ ditulis di Tashihi Tirmidzi Sahal. Sama singkat beliau senang sekali tak bawain kitab ini. Dulu itu ya hanya dicetak. Tapi sebelum beliau wafat orang sekian tahun diputuskan oleh Madrasah Ghazaliyah jadi muqarrar. Jadi muqarrar di MTS itu ada kitab yang karangannya Mbah Zubair, di situ ditulis di Tashihi Tirmidzi Sahal. Itu betapa luar biasanya bahasa seorang alim gurunya ngarang kitab, beliau disuruh sampai ngaji munggah sama. Itu kan musibah betul. Jadi kalau kalian istinad punya sanad dengan bahasa hal di antara kefiahnya ini saya bocorkan. Ini bukti tak pintar ya sama keluarga besar di Israel. Kamu belajar. Saya sama. Makanya saya baca kitab PD itu bukan karena sombong. Saya itu belajar wahab, malamnya ngasih bangun. Saya itu belajar lagi bahkan sama Bisufur. Terus sehingga saya tahu kalau bacaan saya ini sudah benar karena tadi bangun ya baca seperti malamnya. Terus kan saya baca Rofan masalahnya kok. Setelah sekian hari, sekian tahun, kesamaannya sampai 100%. Anda kan boleh mustahil, sudah mandiri, berarti Anda bacanya sudah. Karena ini keputusan Anda baca ini sebelum digarap. Berarti kan ini keputusan paham ya? Itu dilatih. Bukan pulang terus nomor. Walid tahbibi lang diantara apa? Wurudul amri itu ditahbib. Atas imalu masih itu. Terus kayak apa-apa lakoni. Terus sudah wali iradatil imtisal. Wali iradatil imtisal lan krono kepengin dan turuti perintah. Kaulika kaya dene mengucap sira liwoi roki di kamarin saliyane budak sira dal afsi nalikane untuk ilmuni ini mak. Iski nyirami no sira ning ingsun mangan beber. Dia itu ingin saja dituruti. Walid ini kalau kepada budak Anda mewajibkan, tapi kalau tidak pada budak Anda, sifatnya permohon. Walil izni lan krono mau memberi izin. Kaulika kau jenis pengucap siro liman maring wong. Toroka kang ngetuk sokoman. Toroka kang ngetuk sokoman al-gaba ing pintu. Pengucap utuhul. Wes melebu. Lawa ba'du, sebagian ulama itu adroja itu melebono sopo ba'du. Hada ini pindah hati indal dibahas. Artinya membolehkan masuk. Wali tak dibilang amar itu krono ngekei toto kromo kakau dikali wiri mukallafin kaya pengucap siro di wiri mukallafin kul mimma yalika kul mangono siro mimma sanging opoe ali kang nyandingi apa mangkai siro wabadum di sebagian ulama itu adroja ngelepono wabadum hada finnat di dalam sunat lawal itu tekawal awal itu farro kebedaan apa awal di anal adabah lan satane adab iku muta'alliqun berkaitan di makasinil akhlak lawan api-api akhlak atau akhlak sing apik. Wa islahil adati lan benerno adat atau adat sing perlu dibenerno. Lah wal ba wa bi annat ba bi thawabil akhirah. Nah dikatakan mandub itu sawabnya akhirat. Tapi kalau dikatakan takdir itu hanya terkait makasinil akhlak. Amak mukallaf yang aku minta imang ada mukallaf pun masa yang berkorok ya likannya dini apa maji yang mukallaf itu mau faman jujur mau kayak itu sunnah. Lawami malang sangking perkorok wal aklu mimma yali wairahu itu makhlukun itu nopo. Haitsulah tidak askira orang-orang ibadah itu wujud wa illa fa haramun mongko iku. Terus mengke nopo dipikir malih sing jelas kalau suwun ilmu usul fikih yang dikarang Syekh Zakaria Al-Ansori terus banyak surah ya, banyak surahnya termasuk Mbah Mahfud Termas yang ngarang Nailul Ma'mun. Kemudian kitab itu dimudahkan lagi oleh Mbah Sahal dengan ini Thariqatul Usul ini. Dan saya masih ingat betul beliau itu bangga sekali ketika main di Aqaf. Di Aqaf ternyata di antara muqarrarnya itu pakai kitab Thariqatul Usul. Jadi kita ikut senang sekali.
menurut saya itu bagus karena bahasa Sahal itu produk Indonesia betul. Karena beliau di Mekah itu hanya beberapa dapat ijazah. Jadi beliau alimnya ya ngaji kepada Ki Abdul Hadi, tentu dulu ngaji beberapa ulama kajian, beliau ke sarang sudah alim. Karena sudah alim itu beliau ke sarang langsung ngajar teman-temannya, yang ngajar yang selevel ya yang di bawahnya. Kemudian beliau istifadah sama basic. Ini penting karena saya ada punya waktu lama ya, penting saya utarakan berkali-kali metode ini. Karena Basal itu sepupunya Mbak saya, dulu sering sekali saya masih menangi Basal pakai mobil coklat, masih ketua PW NU itu kalau jagungan sama Mbak saya. Saya ulang lagi ya, jadi Basal itu selain metodenya benar juga mendapatkan kitab Nailul Ma'mul tadi dari iparnya, berarti dari Mbak Mansur iparnya. Mbak Mansur dapat itu dari Mbak Khalil karena Mbak Khalil itu katibnya sama makhluk. Nah kalau sarang itu bejo karena tadi banyak bangun itu muridnya Sayyid Umar Sato, makanya Sayyid Abu Bakar Ahmad. Itu yang buat metode muhafadzah. Ya korban baiknya kita. Kalau nggak naik nggak muhafadzah udah naik apa? Nah terus Sayyid Umar Sato itu punya cucu namanya Hamzah Sato. Pertama rawuh di Indonesia itu di Bangil, Ila di Bogor. Walhasil singkat cerita, Hamzah itu mencari-cari murid mbahnya, datanglah ke sarang, kembahnya Mbah. Terus saya Hamzah Sato akhirnya hidup di Sedan. Lahirlah orang-orang alim di Sedan, kayak Bahasa Wawi, terus punya anak Ki Johari yang jadi pondok Encong. Terus Ki Johari punya adik namanya Mbah Mada, itu garwo adiknya Mbah Sahal, Mbah Khotijah punya anak Bisa punya putra yang dulu di sini, orang ada Salam dan sebagainya. Jadi artinya kita ini, silsilah kita ini sudah benar. Kefiah kita, manhajiyah kita sudah benar. Makanya saya mohon, apapun modernnya Mahatali, saya senang sekali masih ada metode ngaji kayak gini. Karena ini yang didapatkan bahasa hal dari para masa ini. Soal atas nama era modern, Anda butuh sarjana apa enggak itu, ya nggak masalah, itu orang modern. Kebutuhan zaman, arifan di zaman ini tidak masalah. Tapi apapun arifan di zaman ini, kita jangan meninggalkan metode yang pernah diajarkan para guru-guru apa. Sampai kalau ngaji kitab fikih itu mesti ada kata-kata gini. Qala fil Buaiti itu nama orang. Tapi Imam Syafi'i itu kalau mau fatwa, itu Imam Syafi'i duduk, Imam Buaiti yang ngendikan. Ketika Imam Syafi'i mendiamkan itu, artinya fatwa yang di atas namakan Imam Syafi'i benar. Jika disebut Qala fil Buaiti, Imam Syafi'i dawuh fil Buaiti itu tidak nama kitab, nama orang. Itu juga kalau yang mewakili Imam Syafi'i itu Imam Muzani disebut Qala fil Muzani, ya Qala fil Muzani. Itu betapa mulai dulu, itu murid yang baca. Sehingga hadis-hadis itu korok tu alas syekh, fima korok tu alaihi, muridnya yang baca, gurunya ekor. Nah di Indonesia sih begitu fanat itu hanya orang Quran. Nggak ada orang hafal Quran guru yang baca, pasti muridnya yang baca. Tapi menurut saya harusnya itu juga dikit. Ini saya tahadus gini Pak, bukan sombong. Dulu teman sekelas saya, untuk saya itu banyak. Alasannya bukan karena saya gurunya. Dulu kalau pelajarannya bakhim, pelajarannya bangunnya sering baca itu kan. Sehingga mereka anggap saya itu gurunya. Nah itu masih orisinil. Maka sebetulnya kayak Mahatali gini yang baca jenengan bukan saya. Tapi nak sampai pelaku kan Pak Haris ini sih. Jadi saya mau metode ini mesti akal-akalannya Pak Haris ini seperti ini. Itu guru yang baca murid mendengar. Sebenarnya kalau ingin alim itu sampai membaca. Saya mendengar. Tapi risikonya kalau sampai salah kan direkturnya yang isi. Sampai terus. Nah kali itu dengan mau saya mau coba. Ini korban tipu-tipu. Jadi sebetulnya nggak ada dalam sanad apa kefiah seperti itu. Nah, tanyakan Basal, dulu ketika ketemu saya Yasin ya beliau yang baca. Kroh banget. Setelah baca sekian kuras kok benar anta ahlun bidzil kal ijazah, kamu ahli terus ijazah amat. Dulu gitu semua, Imam Syafi'i ngaji sampai Imam Malik disuruh. Makanya fi ma qara'tu ala Malik. Sehingga di fikih ada kitab Mukhtasarul Muzani. Sebut qala Syafi'i fil Muzani. Qala Syafi'i fil Buaiti. Karena yang baca murid.
Makanya Imam Bukhari dalam bab Kitabul Ilm babun al-qiraah ala syekh biman silati qiraatis syekh. Haddatsana kadza wa kadza terus bidalili hadisi Imam bin Sa'lab. Jadi Imam itu orang kampung datang ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, dia yang baca Pak Harus itu sama dia di Kitabul Ilm. Babun al-qiraah ala syekh biman silati qiraatis syekh. Terus di Imam itu unik, cara tanya ke Nabi ini. Tanyakan pertama Nabi santai-santai di masjid. Siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Kata sahabat-sahabat memberi isyarat itu. Dia masih jangkar, ya Muhammad. Inni sa'iluka famusaddidun alika fala tajidanna ala nafsika fiyasih. Saya ini tanya kamu dan tanya saya agak kasar. Musaddid itu agak kasar, tasdid. Hanya disebut asyidda wal kafar. Jangan ambil hati ya. Kata Nabi, is'al ma badalak. Ya silakan kamu tanya. Terus Imam mulai ngomong terus. Saya kedatangan Rasul kamu, utusan kamu. Terus bilang Rasul kamu kalau kamu mewajibkan orang misalnya sholat 5 waktu. Apa betul? Nah, kata Rasul kamu harus puasa Ramadan. Apa betul? Nabi bilang na'am. Gitu pokoknya Nabi itu mau ngendikan na'am. Nah, ternyata semua yang dikatakan di Imam ini menjadi ilmu. Ya seperti itu kewajiban Islam. Ada kewajiban puasa, kewajiban zakat, kewajiban ini. Padahal yang baca ini di Imam bukan Kanjeng. Makanya al-qiraah ala syekh biman zilati qiraatis syekh. Karena syekhnya diam tapi mengasih. Itu lama sekali dipraktekkan. Imam Syafi'i ngaji sama Imam Malik. Imam Syafi'i yang baca Muwatta. Imam Muzani, Imam Buaiti ngaji sama Imam Syafi'i yang baca juga Imam Muzani, Imam Syafi'i. Begitu terus, termasuk bahasa ngaji-ngaji yang baca bahasa. Ya tapi karena ini zaman akhir, saya juga kasihan kalau sama Pak Haris. Kalau sampai baca salah, pasti yang malu itu Pak Haris. Ya orang Muslim kan wajib menutupi aibnya orang. Jadi manfaat orang Musliman, satu. Jadi ini kompromi. Sebetulnya ini metode yang kurang bagus. Tapi nggak apa-apa ini juga berat. Karena Pak Haris yang sempat mikir itu yang dipikirin judul jadi dia sudah kacau pikirannya sudah. Ya saya teruskan. Walil ingdari lan krono amariku lil ingdar. Tahu kul tamat tahu fa inna masirakum ilan. Wa yufariqu lan bedani apa ingdar atah tidak ing tahdid. Oleh bedani diwujubi tironi kelawan wajib kebarengane. Tahdid dilwaiti kelan ancaman kama fil ayat. Wa bi anna tahdidan lan sanane tahdid ku ataqiku medek-medek. Nah beda wal ingdar tendar mau iblahul ma'fufi minhu iku mau nyampeno barang sing perlu dikuwatiri. Walil imtinani lan kadang mariku mau nunjukno pengen. Misalnya apa dawuh kulo mimma razaqakum Allah. Ora kok to mangan terus ngertakane apa kok mangan? Kulo mimma razaqakum ndak. Allah itu menunjukkan kasih sayangnya ke kita dengan membolehkan kita makan. Bukan kok terus kita wajib makan terus. Sholat yo wajib, mangan yo wajib. Karena Quran dawuh wa aqimus sholat, sholat yo wajib, mangan yo wajib. Terus kowe sholat ben mangan, melakukan dua amar sekaligus. Ayo Arab gitu no. Sarap perlu diobakno ning iki. Meskipun alasan Anda gitu, wa aqimus sholat yang perintahnya Allah, kulo mimma razaqakum ya. Itu kalau dua perintah dilakukan sekaligus kan bagus. Poinnya dua ya udah ada gitu. Jadi kulo itu imtinan. Allah menyuruh kita makan berarti Allah bukti punya minna, punya peparing ke kita. Dan wa yufarikulan bedani apa imtinan alibahata ibahah biktironi. Kelawan kaguranone imtinan bidik lima. Kelawan nyebut perkara yukta juga den butono apa ilahi maring. Walil ikrami lan kadang perintah itu krana mulya nahu udkhulu wa bisalamin aminin. Mlebu sira ing jannah oleh mlebu bisalamin kelan selamat atau kelawan untuk salam aminin atau faris sentuh sapa. Nah, tentu itu ikram. Artinya Allah zat yang Goniyun hamid zat yang lahul asmaul husna menyuruh kita udkhuluha itu luar biasa, itu bentuk penghormatan. Bukan urusan masuknya, tapi urusan apa? Ikram. Ya kalau sampai sama nggih, ya sementing kalau sakit dari akan kersanipun keluarga besar Nasal,
Pulau khidmat sekali, pulau bangga kalian Mbak Sahal karena itu Mbak saya. Dan sanatnya juga sama. Jadi misalnya saya ulang lagi ya, jadi sanatnya Mbak Sahal ngaji Mbak Zubair ngaji Mbak Fakih Mas Kumambang, beliau ngaji Mbak Mahfud Termas, Mbak Mahfud ngaji Syahid Abi Bakar siapa? Siapa? Atau misalnya saya Mbak Mon ya saya Mbak Mon ngaji Mbak Karim ngaji sama Mbak Hasim ini juga menangis tadi Mbak Mahfud apa? Termas. Karena fi babil fikih itu Mbak Hasim nggak pernah istinad sama Pak Khalil Bangkalan. Tapi kalau fit tafsir itu Mbak Hasim ngaji Mbak Khalil Bangkalan, dan Mbak Khalil ini mulazim di set ya Pak. Nawawi. Jadi saya Nawawi Banten itu mulazim yang dari Indonesia, kawasan Sidan ada namanya Mbak Sakur, abahnya Mbak Fadl. Paham ya? Di Kudus ada Syekh Raden siapa? Asnawi. Kalau di Bangkalan itu Syekhona siapa? Khalil. Malah Raden Asnawi itu ya masih keluarga sini, masih keluarga saya, keluarga Basahal karena masih cucunya Mbak Asnawi sepuh. Jadi Mbak Sahal punya ibu namanya Badia. Badia itu adik kandungnya buyut saya. Badia itu punya ibu namanya Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Nah itu Asnawi Sepuh ini yang melahirkan sekian kiai. Nah terus guri-guri itu ada Asnawi yang Raden. Makanya ada Asnawi Sepuh, ada Asnawi yang nah Asnawi Raden ini yang muridnya siapa? Syekh siapa? Nawawi. Tapi ini murid paling spesial karena Senawi itu berbesar kalau beliau wafat istri mudanya yang terakhir disuruh nikahi Senawi. Saya siapa? Mbak Asnawi. Namanya Nyanyi Hamdana. Sehingga Asnawi Raden ini punya garwa Hamdana itu bekasnya gurunya. Itu Mbak Mon pernah cerita saya. Karena Nyanyi Hamdana dengan Senawi punya anak namanya Zuriyah. Sehingga saya Asnawi ketika punya anak lanang dengan Nyai Hamdana dinamakan Zuhri. Zuhri punya anak Niam kalau nggak salah. Niam punya anak Bisafid yang jadi mantunya dan Fakir. Jadi kalau nggak salah Hafid bin Niam bin Zuhri bin Asnawi. Nah itu punya ibu yang dulu tiga sana sama. Saya. Makanya sampai yang syukur di sini sanatnya masih mutasil sini. Ya sama, yang saya kata Gabai, Rozin, di Fatah ya sama, semuanya sama. Karena dulu Jombang juga ngaji sama Syekh Mahfud. Jadi sanad Jombang, yang Den Anyar, yang Tebu Ireng semuanya sama dengan sanad kita. Karena dulu semuanya kalau di Mekah ngaji Syekh Mahfud. Sebetulnya saat itu juga ada Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Syekh Khotib itu karena dekat dengan fahamnya Muhammad Abdul Rasid Ridho, sing mulazim itu Mbah Ahmad Dahlan. Makanya Mbak Ahmad Dahlan terus jadi modern. Syekh Khotib, ya sanad kita lewat Syekh Khotib juga. Tapi karena beliau ikut gerakan itu, terus kita itu rapati sering nyebut Syekh Khotib. Sebenarnya sama. Syekh Khotib, Mbak Mahfud itu seangkatan. Makanya masyhur itu. Mbak Hasim sering mulazimnya di Syekh Mahfud, Mbak Ahmad Dahlan sering mulazimnya di Syekh Khotib. Terutama dalam hal apa? Gerakan. Sehingga afiliasinya beliau lebih kayak Abdul Rasid Ridho. Ini sekenubit dari saya, memang buat saya mohon sekali ini dikaji, karena perbedaan kita dengan Wahabi, perbedaan kita dengan Salafi itu adalah kalau Salafi sekali perintah Nabi, sunnah Nabi itu kayak memaksa harus diikuti. Padahal tidak semua perintah itu Allah mewajibkan diikuti, ada lil ibah, ada lil intinan, ada macam. Kalau semua perintah wajib diikuti berarti assalamualaikum, salam dari sholat langsung lari. Faidah aku diatur sholat itu fantasi. Nah ini butuh analisis. Kalau tak perlu al-amrul wujub berarti bersalah wajib melayu kacau. Nak bodoh diajak aja. Saya kira demikian. Al-Fatihah. Sallallahu. Baiklah teman-teman, jadi itulah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha. Yang mana Gus Baha ngaji kali ini itu ada di Pondok Pesantren Maslakul Huda. Dan ini bersama dengan Gus Haris ya, mana beliau itu adalah Gus Haris ini adalah muridnya Gus Baha. Sehingga dalam ngaji kali ini banyak kejokan-kejokan Gus Baha yang ditujukan kepada beliau ya, pada Gus Haris ini. Dan Pak Haris ini merupakan salah satu pengurus pondok ataupun bahkan juga di sini yang dituakan, tetapi beliau masih muridnya Gus Baha, yang mana artinya tentu saja kejokan-kejokan Gus Baha ini
sungguh sangat apa ya, sangat mengena sekali, karena memang biasanya Gus Bah kepada murid ya kayak gitu ya. Dan tentu saja teman-teman, beberapa yang disampaikan oleh Gus Bah mengenai fikih, mengenai usul fikih, karena memang kitab yang dikaji ini adalah kitab usul fikih, di mana ada bab amar atau bab perintah. Jadi setiap perintah dari Allah itu belum tentu wujudnya itu langsung perintah yang harus dilakukan. Mana artinya itu harus ada pemahaman-pemahaman fikih, harus ada tafsiran-tafsiran Al-Quran ini yang disesuaikan ataupun yang dipadukan dengan ilmu usul fikih, sehingga nantinya ilmu usul fikih ini kan ilmu yang amaliyah ya, ilmu yang bisa langsung kita laksanakan atau kita amalkan, sehingga akan sangat penting untuk terus-menerus ataupun untuk terus dilakukan antara ilmu usul fikih dengan tafsir Al-Quran. Jadi tafsir Al-Quran ini harus dilakukan ataupun disesuaikan dengan usul fikih, agar apa nantinya bisa Al-Quran itu bisa diamalkan secara fikih. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi suatu keberkahan bagi Gus Bah dan keluarga, dan juga kita semua teman-teman para muhibinnya. Tentu saja ini sangat penting untuk terus-menerus kita istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bah. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf banyak kesalahan teman-teman. Mohon maaf banyak kesalahan, silahkan tuliskan di kolom komentar untuk masukannya. Dan kita ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.